Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Tomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Romo Ari, kita akan belajar ilmu sejati dari Sabda Tuhan pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020. Semoga pembelajaran ilmu sejati kita semakin menguatkan iman kita dan juga menuntun hidup kita supaya semakin selaras dengan kehendak Tuhan, terlebih khusus di dalam kita menghadapi situasi dunia sekarang ini yang tengah dilanda oleh pandemi. Semoga kita memiliki iman yang semakin kuat, pengharapan yang tidak pernah habis, dan kasih yang semakin tulus untuk keselamatan baik di dunia maupun kelak setelah kita selesai tugas di dunia ini. Marilah kita mengawali pembelajaran ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, semoga kami dapat merasa bahagia Kau perkenankan mendengarkan sabda tentang Dikau. Ciptakanlah kembali kami menjadi makhluk baru melalui Yesus Kristus, Putra Manusia, yang akan melimpahkan kedamaian yang belum pernah terdengar beritanya oleh manusia di dunia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba datang jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, agar kalian mendapat kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan agar kalian tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, sabda Tuhan yang kita dengarkan tadi yang menjadi dasar dari pembelajaran ilmu sejati kita kiranya sangat relevan bagi kita. Sebagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya supaya berjaga-jaga dan supaya siap sedia, jangan sampai hatinya syarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Itu sangat masih relevan untuk kita, karena apa yang dikatakan Tuhan Yesus sebenarnya adalah sebuah sikap bagaimana kita menantikan hari Tuhan datang atas hidup kita ini. Karena semua itu akan berlalu. Hal-hal duniawi, pesta pora, kemabukan yang justru akan membuat kita semakin tidak paham atau jauh dari panggilan yang sejati kita. Sehingga seperti yang disampaikan Tuhan Yesus tadi, kalau hari Tuhan itu tiba-tiba datang, jangan sampai lalu dimaknai atau diterima sebagai suatu jerat karena kita tidak siap. Tetapi ketika kita berjaga-jaga, selalu mengupayakan menuju kepada hidup setelah segala kepentingan duniawi ini tidak lagi ada, saat itulah kita tidak merasa lalu dijerat dengan hari Tuhan, tetapi justru bersyukur atas datangnya hari Tuhan itu. Karena memang demikianlah yang terjadi. Kalau kita suka berpesta pora, mabuk, dan juga kepentingan-kepentingan duniawi, artinya mabuk itu lupa dengan segala tugas dan panggilan kita karena ingin berfoya-foya saja, ingin bermalas-malasan saja, maka ketika hari Tuhan itu datang ya tentu kita kaget dan tidak siap. Lalu kita menganggapnya, atau Tuhan Yesus tadi menyampaikannya, seolah-olah datang sebagai suatu jerat. Saudara-saudariku, kiranya ini menjadi pengingat bagi kita supaya dengan iman kita menanggapi panggilan Tuhan, utusan Tuhan, berkat Tuhan, dan dengan demikian kita boleh bertindak
dalam hidup sehari-hari untuk selalu siap sedia, tidak lekat dengan pesta pora, tidak hanya menyibukkan diri dengan kepentingan-kepentingan duniawi yang semuanya itu akan berlalu, tapi tetap terarah kepada surga. Karena sebenarnya nanti ketika kita siap sedia dengan berjaga-jaga dan berdoa, lalu kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua keadilan Tuhan yang akan ditimpakan kepada seluruh umat manusia, tidak terkecuali siapapun itu. Dan itu terjadi pada hari kiamat nanti ketika Tuhan datang lagi. Karena kita sudah berjaga-jaga dan siap sedia, tekun berdoa dan mengarahkan diri kepada kebenaran itu, maka ketika kita berhadapan dengan kebenaran, dengan kekudusan, kita akan kuat. Tetapi kalau tidak, ya sudah, seperti seorang pesakitan, seperti seorang yang bersalah, kalau berhadapan dengan hakim yang adil, hakim yang benar, yang tahu mana yang benar dan yang tidak, ya tetap kita gemetar, kita tidak kuat, dan pasti kesalahan kita diketahui dan akhirnya dihukum. Nah, saudara-saudariku, marilah kita mohon berkat Tuhan supaya apa yang menjadi sabda Tuhan, yang menjadi dasar ilmu sejati kita itu boleh kita hayati, kita hidupi setiap hari sebagai langkah untuk siap sedia dan terarah kepada kesejatian, yakni Tuhan sendiri. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk selalu siap sedia di dalam menantikan hari Tuhan dan tetap berpegang teguh pada kebenaran, karena Dialah yang akan datang, Sang kebenaran sejati, mengadili kita semua, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh